Karena memang kalau kita coba teman-teman googling ya, atau teman-teman cari informasi umum tentang Kesultanan Samudra Pasai itu bias banyak yang mungkin ada yang nyebut Sultan Pasai itu adanya cuma 10, ada yang cuma 13, paling mendekati itu 20. Ternyata memang gelar sultan yang memiliki bukti tinggalan budaya yang bergelar sultan makam itu ada 22 justru 22, gitu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita bersama di podcast Sultan Institute. Oke, ini kan lagi momen bulan Syawal, kita mungkin ngobrolin yang kisah laporan ekspedisi kita terkait dengan penjelajahan kita di Aceh Utara, khususnya di Lok Sumawe, di wilayah bekas Kesultanan Samudra Pasai atau Sumatra Pasai. Nah, ini kali ini podcast Sultan Institute kali ini spesial ya. Kita bersama Mas Amin Mualim, dia merupakan salah satu tim divisi ekspedisi yang memang sebelum melakukan penelitian secara mendalam, kita biasanya menurunkan tim lapangan dulu ya Mas ya. Iya, berupa survei lapangan, pemetaan kawasan, mengecek segala sesuatunya, mungkin mana titik-titik inti luar, kemudian mana periferinya, mana yang kemudian harus kita jadikan titik utama dalam penelitian. Nah, ekspedisi yang mau kita bahas di sini adalah ekspedisi kita pada tahun 2019 ya, sudah di penghujung di akhir tahun 2019, kira-kira bulan November ya. November saat itu kita melakukan ekspedisi survei kawasan di Sumatera Utara, di Medan, kemudian di mana Mas? Lok Sumawe ya. Di Lok Sumawe, kemudian kita juga ke Aceh, Banda Aceh, kemudian kita lanjut ke Malaka, Malaysia. Jadi ada beberapa lokasi. Nah, khusus kita akan membahas di sini kaitannya dengan Kesultanan pertama, ya kan? The first Sultanate ya, Kesultanan pertama di Asia Tenggara, di kawasan Nusantara kita, yaitu Sumatera atau Samudra Pasai. Nah, gimana Mas biasanya kalau kita mau melakukan ekspedisi itu, apa yang awalnya kita nanti fokuskan gitu? Jadi kalau kajian awal ya, kita mau melakukan ekspedisi itu yang pertama kan kita mengkaji literasi. Mungkin laporan-laporan penjelajah dulu itu, kayak dulu kan kita pernah baca laporan tentang Ibnu Batutah yang sampai ke Samudra Pasai itu, laporan-laporan itu kan. Terus kemudian kita juga tentang Marco Polo juga sampai ke Samudra Pasai laporannya. Nah, itu dari situ kita tahu bahwa Samudra Pasai itu kan kesultanan di daerah maritim berarti ya Mas. Iya, dia merupakan kesultanan yang juga berporos di maritim karena pusat kekuasaan dan jejaknya itu di wilayah pesisir gitu. Jadi kita kan melakukan eksplorasi itu untuk kemudian langsung mensurvei kawasan lapangan yang kita mensurveinya di daerah Teluk-Teluk, di daerah pesisir. Ya, di mana di situ merupakan indikasi atau indikasi tinggalan budaya atau tinggalan peradaban ya Mas ya. Ya, gitu. Jadi yang perlu teman ketahui, selain kita melakukan penelusuran terhadap arsip, mungkin artefaktual, artefak tinggalan budaya, kita juga harus melakukan survei geografis, survei kawasan pesisir, bagaimana mungkin di dalam peta-peta kuno atau peta-peta lama, penamaan toponim dari lokasi itu, kemudian mungkin meng-cross-check laporan tadi yang sudah disebut ya, Ibnu Batutah dalam Tuhfatun Nazar, kemudian juga Marco Polo, kemudian juga beberapa penulis yang sudah menuliskan tentang Samudra Pasai itu. Nah, pada yang perlu teman-teman dan sahabat Sultan Institute ketahui ya,
kita waktu ekspedisi Pasai ini sangat didampingi oleh Lembaga peneliti yang khusus memang memfokuskan diri pada heritage atau warisan dari Sumatera Pasai atau Samudra Pasai. Nanti akan kami jelaskan ya kenapa kok kita menyebut Sumutrah atau Sumatera Pasai gitu. Teman-teman ini merupakan teman-teman CISA ya, Center for Information Samudra Pasai Heritage ya. Teman-teman CISA kita dibantu ke sana, kita juga berkunjung ke Museum Islam Samudra Pasai yang juga kuratori oleh teman-teman CISA juga ya Mas ya. Kemudian kita juga tadi sudah disebut menyusuri mungkin wilayah-wilayah maritim ya, sungai. Kemudian Teluk ya kan, kemudian juga wilayah kota pelabuhan Lok Sumawenya, kemudian mungkin jejak-jejak tinggalan budayanya. Nah, yang juga perlu kita ketahui dari apa yang kita dibantu dalam penjelajahan ini mungkin sekitar 7 hari ya Mas ya oleh teman-teman CISA, peneliti CISA. Kita juga menemukan cross check sumber-sumber sejarah yang kita temukan, yaitu pertama juga banyak ribuan makam ya, ribuan makam corak Pasai ya. Kemudian juga selain sumber sejarah yang berupa struktur makam, kita juga mengecek struktur ya, struktur bangunan atau struktur bekas kehidupan di wilayah Aceh Utara, Kabupaten Aceh Utara di Kecamatan Samudra. Nah, selain itu yang juga perlu diketahui dalam sumber sejarah yang mungkin arsip primernya itu adalah juga numismatik. Koin-koin dirham yang itu tercetak atas nama Sultan Samudra Pasai atau Sumatera Pasai. Kemudian juga ada pecahan-pecahan keramik, pecahan gerabah yang menunjukkan satu kehidupan yang levelnya juga cukup tinggi dan kompleks di masa itu. Ada manik-manik, ada mungkin nanti juga kita ceritakan ada seals ya atau stempel atau dalam bahasa Arabnya yang disebut Ibnu Battuta itu khatam ya. Jadi itu satu bukti otoritas, otoritas resmi yang membuktikan ini keluaran dari otoritas resmi. Nanti kita sebut ada sealnya Sultan Muhammad yang bergelar Malik Az-Zahir. Juga ada temuan selain itu juga makamnya itu kalau yang kita temukan itu menurut teman-teman CISA yang juga kita kesana itu ada beberapa periode ya Mas ya. Jadi kalau kita tuh eksplorasi bersama CISA itu, jadi ada satu wilayah kawasan tuh yang itu periode awalnya itu Sultan Malikus Saleh dan Malikus Zahir dan beberapa nisan-nisan yang berada di kawasan itu ada banyak ya, ada sekitar ya mungkin ada puluhan Mas. Ya puluhan. Dan itu untuk mengindikasikan bahwa di situ periode awal dari Sultanan Samudra Pasai. Lalu kita juga ada di wilayah di Kota Kreng itu kita kita eksplorasi juga periode tengah, yaitu ada Sultan Zainal Abidin Raul Babdar dan Sultanah Narasia. Nisannya berbeda ya, dari dia menggunakan batu marmer yang mungkin merupakan impor ya dari daerah yang terkenal Kambai atau Kambat itu ya. Kemudian kita ke Blangme, ada komplek makam Bati Bali itu. Komplek makam Bati Bali itu merupakan periode akhir ya, termasuk Sultan Mahmud, termasuk Sultan Salahuddin. Nah, di situ semua itu juga tersebar luas, sekitar ada ratusan nisan di situ dan pejabat-pejabatnya juga ada di situ mungkin. Itu ya. Nah, yang perlu teman-teman dan sahabat Sultan Institute ketahui ya, sebenarnya kenapa kok kita perlu melakukan survei lapangan? Kenapa kita perlu meng-cross check langsung bukti tinggalan peradaban Islamnya itu, apakah yang sifatnya arkeologis, manuskrip, literatur, naskah ataupun dengan artefak tadi seperti stempel dan sebagainya. Karena memang kalau kita coba teman-teman googling ya atau teman-teman cari
informasi umum tentang Kesultanan Samudra Pasai Pasai itu bias banyak yang mungkin ada yang nyebut Sultan Pasai itu adanya cuma 10, ada yang cuma 13, paling mendekati itu 20. Nah, sejauh ini yang kita cross check ke lapangan yang juga sudah diteliti sebelumnya oleh teman-teman CISA sejak tahun 2007 sampai kemudian terbit buku yang hasil penelitian yang cukup lama yang diterbitkan oleh CISA, yaitu oleh Tengku Taqiyuddin Muhammad seorang epigraf dan seorang sejarawan Muslim yang Aceh yang luar biasa kerja dan dedikasinya terhadap sejarah peradaban Islam khususnya Pasai dan Aceh Darussalam, itu menyebutkan ternyata memang gelar sultan yang memiliki bukti tinggalan budaya yang bergelar sultan makam itu ada 22 justru gitu kan. Ya. Ada yang dia tadi disebut oleh Mas Amin mungkin periode awal, yaitu di Gampong Beringin di daerah Kecamatan Samudra, itu Sultan Malikus Saleh, seorang pendiri yang nanti disebut sebagai pendiri Daulah Salihiyah. Kemudian ada anaknya yang Malikus kedua Salih, yaitu Sultan Muhammad I yang bergelar Malik Az-Zahir. Kemudian nanti ada periode ke tengah ya, periode ke tengah itu ada sultan kelima yaitu Zainal Abidin. Kemudian ada anaknya seorang sultanah yaitu Ratu Malikah Narasya. Nah, yang nisannya ini dipuji oleh orientalis Sunok Hugronyi sebagai nisan terindah di Asia Tenggara gitu ya. Yang di situ nanti ada inskripsi surat Yasin yang menyebutkan begitu indahnya dari marmer. Kemudian ada sultan ke-7 kalau tidak salah yang mungkin ditengarai masa-masa kegemilangan dari puncak kegemilangan hegemoni dan juga pengaruh luas maritim Asia Tenggara itu di masa Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar. Nah, setelahnya di masa-masa setelahnya dari Sultan ke-8 sampai mungkin Sultan terakhir ke-20 sampai ke-22 ini adalah anak-anaknya yang kemudian juga keturunan dari Zainal Ra'ubabdar tadi, Zainal Abidin Ra'ubabdar. Periode tengah di Kota Kreng, kemudian periode terakhir itu ada di daerah Mocat Blangme Jadi Sultan ke-8 Sultan Salahuddin sampai Sultan Khuja, Sultan Zainal Abidin yang lain sampai yang lainnya juga itu di pemakaman periode akhir di daerah Blangme. Nah, selain itu juga ada makam Sultan Pasai yang dia tidak memerintah di pusat Pasai. Apakah terjadi perpindahan kekuasaan atau itu merupakan dia diutus oleh ayahnya untuk membebaskan wilayah itu, misalnya yang kita temukan di Malaka atau di daerah Malaysia yaitu Sultan Mansur yang sekarang nisannya itu ada di Museum Negara Malaysia. Jadi kalau teman-teman mau lihat nisannya bisa ke Museum Negara Malaysia. Selain itu yang juga kita cek pada tahun 2020 itu di daerah Kelambir 5 Hamparan Perak di daerah Deli Sumatera Utara, Deli Serdang, itu juga ditemukan sultan yang kemungkinan kita duga bersama penelitian CISA juga sebagai Sultan Abdul Jalil yang bergelar Al-Mahsyun. Dia punya di nisannya itu bergelar As-Sultan. Nah, inilah yang kita duga adalah simpulan sampai hari ini adalah sultan-sultan yang memerintah di luar negeri inti Pasai pada masa itu. Jadi kadang-kadang kita tersebar gitu kan, saking dia berdiaspora mungkin. Nah, atau terjadi perpindahan kekuasaan. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Amin ada periode awal, tengah dan akhir ya Mas ya. Nah, selain sumber-sumber yang sifatnya tadi makam penguasa atau makam makam sultan ada juga makam yang cukup fenomenal yaitu makam seorang malikah. Kita menemukan dua gelar ya. Yang satu tadi seorang sultanah malikah Ratu Nahrasya. Sultanah Nasya. Kemudian satu lagi di daerah Minyak 7 itu ada seorang ratu. Namun
gelarnya itu Malikah. Iya, Malikah Danir ya. Malikah Kalau di Danir. dalam inskripsinya itu Malikah Danir, tetapi di dalam pelangnya itu Ratu Nurul Al-Aqla, Iya, ya, Mas ya. Nah, kenapa kemudian Malikah Danir ini penting juga karena di inskripsinya itu ada inskripsi Jawi, Iya. inskripsi Melayu kuno, tetapi juga ada inskripsi Arab Jadi gitu. seperti transisi ya, Mas. Ada ya? transisi pada budaya. transisi kebudayaan ya dari Melayu kuno kuno ke ke Jawi, Jawi, ya kan. ya. Jadi ini menarik dan ini menjadi bahan kajian banyak peneliti asing juga maupun peneliti di Indonesia. Bagaimana jejak atau bukti arkeologis Islam terkait dengan nisan Malikah Danir ini menjadi satu bukti transisi ya kebudayaan dari tentang bagaimana kemajuan kebudayaan Jawi itu tadi atau Jawi Melayu Asia Tenggara itu tadi. Nah, kita tidak akan banyak membahas itu saat ini. Mungkin bahas di episode berikutnya. Mungkin nanti kita bahas di episode selanjutnya. Nah, selain makam penguasa, tadi ada penguasa perempuan ya, ada penguasa sultan juga, gelar sultan di Pasai atau di Kesultanan Sumatera Pasai ini juga ada jenis makam ulama ya Mas ya. Jadi selain makam sultan dan makam malikah penguasa perempuan, juga ada makam ulama-ulama ya. Misalnya makam Naina Hisamuddin ya Mas Amin. Naina ini satu gelar syekh yang berkembang di Persia. Kemudian ada penggelaran juga yang disebut Said Syarif ya Mas. Said ini keturunan bangsawan, pemimpin, tetapi dia juga ulama dari Farsi gitu kan. Kemudian ada juga nanti gelar-gelar yang mungkin Maulana atau Huja gitu kan, gelar-gelar syekh yang dari daerah India Utara atau daerah anak benua India ini juga. Nah, ini nanti juga menjadi satu bukti otentik banyak ulama yang juga mungkin tidak berketurunan dari sini, tetapi dia mungkin dari negeri luar ya. Kemudian selain ulama ada juga makam-makam orang-orang, kalau tidak salah itu di Kota Kereng ada makam-makam orang yang diduga adalah pemakaman komunitas Cina ya Mas, yang bergelar Yuhan itu ya Mas ya. Selain itu yang juga cukup fenomenal itu adalah pemakaman Sadrul Akabir. Iya ini ya, itu siapa itu Mas? Sadrul Akabir itu di dalam inskripsinya itu terdapat inskripsinya itu bin Abdullah bin Abbasi. Jadi dia ada satu hubungan kuat, satu hubungan erat di mana keturunan dari Abbasiyah. Jadi Sadrul Akabir ini adalah gelarnya orang pembesar, para pembesar. Dia begitu dihormati karena Sadrul Akabir Yusuf bin Abdullah bin Abbasi ini adalah keturunan langsung dari Khalifah terakhir Abbasiyah Muntansir Billah, yang kemudian ayahnya itu bermigrasi ke Kesultanan Delhi, kemudian anaknya atau ayahnya yang disebut Yusuf bin Abdullah ini, Abdullah ini masih di sana, dan kemudian anaknya ditemukan eksis di Kesultanan Samudra Pasai. Jadi keturunan Khalifah Abbasiyah yang juga hidup dan eksis di Kesultanan Sumatera Pasai. Nah, menariknya di pemakaman kompleks Sadrul Akabir ini juga ditemukan struktur ini ya. Ada struktur bangunan itu luas ya itu ya. Cukup luas ya. Cukup luas, jadi bertingkat-tingkat tuh. Tingkat-tingkat. Ada sampai 3-4 tingkatan struktur ya, dengan mungkin batu bata masa itu ya. Batu bata masa itu. Jadi indikasi kita itu bahwa itu struktur bangunan yang kuno, struktur bangunan yang pada masa itu bangunan batanya itu tidak seperti yang bata sekarang itu. Jadi memiliki tebal dan panjangnya itu lebih tebal dan lebih lebih besar batu-batanya itu. Di kompleks pemakaman Sadrul Akabir ini selain juga ada struktur, ternyata hasil atau stempel yang ditemukan tentang Sultan Muhammad itu juga ditemukan di daerah dekat dengan kompleks makam Sadrul Akabir oleh seorang warga pada tahun 2008 yang bernama Erwin. Kalau kita bisa merujuk pada buku yang ditulis Tengku Taqiyuddin Muhammad tadi,
Daulah Salihiyah ya, kerangka ke arah historiografi baru Samudra Pasai. Ya. Kalau kita bisa menggambarkan tuh daerah kawasan ini sekarang menjadi tambak, Mas. Ada tambak, terus bakau karena di situ di pesisir di pinggir pantai. Jadi kalau kita menggambarkannya, mengimajinasinya kan itu kawasan ini berada di tambak-tambak warga. Jadi warga itu dia menemukannya ketika membuat tambak. Jadi tahun 2007 itu mereka membuat tambak itu dan menemukan banyak artefak di situ. Iya, pecahan keramik, dari, gerabah ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau di laporannya teman-teman CISA itu memang kompleks Sadrul Akabir ini, keturunan Khalifah Abbasi ini lokasinya mungkin 550 meter dari bibir pantai atau Iya, dari tidak jauh ya teman-teman. Jadi memang komplek-komplek pemakaman periode awal di Gampong Beringin, kemudian periode tengah di Kota Kreng, kemudian juga periode akhir di Blangme, ini memang lokasinya memang tidak jauh dari pesisir di laut ya, Mas. Nah, jadi memang nampaknya memang di kesultanan Islam itu pusat kekuasaannya memang tidak jauh dari lembah ataupun air ataupun pesisir maritim ya. Maka tidak heran lokasi geostrategis dari Pasai, Bandara Sumatera Pasai ini menjadi satu kekuasaan maritim yang cukup luar biasa di Asia Tenggara pada masanya di abad ke-13 sampai ke-16 gitu. Ya mungkin bangunan-bangunan seperti struktur itu kita masih temukan sedikit ya, Mas. Masih belum banyak, karena menurut laporannya Ibnu Battuta itu kan beliau menyebutkan bahwa ketika dia mengunjungi Kesultanan Samudra Pasai itu kan dia menceritakan tentang Samudra Pasai itu memiliki tembok-tembok dari kayu, menara-menara dari kayu yang indah seperti itu. Jadi kalau secara kayu kan mungkin kena bencana alam atau mungkin ada abrasi atau mungkin cepat untuk hilangnya, jadi cepat lapuk ya. Besar ya, cepat lapuk itu kemungkinan besar sangat minim untuk menemukan struktur-struktur bangunan, tidak seperti zaman yang sekarang ya, zaman banyak. Ya struktur yang paling tertinggal, yang paling kuat tuh ya di kompleks makam keturunan Khalifah Abbasi tadi ya. Struktur batuan yang berlapis 3-4 tadi ya, cukup luas ya dia. Luas seperti mungkin bangunan mungkin istana, masjid atau apa, kita masih belum tahu ya, masih perlu diidentifikasi lebih lanjut. Nah, menyinggung tadi apa yang disampaikan Mas Amin soal kesaksian ya dari para penjelajah. Saya mau menyebut dua ya. Yang pertama yang terutama dari Ibnu Battuta tentunya. Jadi Ibnu Battuta itu dalam dua sumber ya. Mungkin yang satu Rihla'il Masyriq, pengembaraan dunia timur, menyebut Pasai itu negeri yang hijau, yang indah, yang dikelilingi benteng-benteng ya. Kemudian nanti di dalam Tuhfatun Nazar yang sekarang mungkin kalau mau teman-teman lihat fotografi aslinya itu bisa di salah satu arsip di Paris ya, di Bibliothèque Nationale Paris, Prancis, yang dinukilkan oleh kalau tidak salah Ibnu Jauzi apa siapa itu. Nah, itu menyebut bahwasannya dia berkunjung ke sebuah tempat yang disebut Madinatus Sumutrah. Nah, Madinatus Sumutrah. Nah, Madinatus Sumutrah ini sebuah negeri yang indah yang dikelilingi benteng dari menara-menara kayu. Nah, mungkin redaksinya kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian dalam Tuhfatun Nazar juga disebutkan dia bertemu seorang sultan, dijamu oleh seorang sultan yang bergelar Al-Malik Az-Zahir, yang diteliti oleh teman-teman CISA dan juga kita cross check, kemungkinan ada sultan keempat. Sultan Malik Az-Zahir II ya. Sultan keempat, karena Al-Malik Zahir I ada yang tadi Sultan Muhammad bergelar Al-Malik Al-Zahir I. Ada juga Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang ini yang paling kuat bertemu dengan Ibnu Battuta. Karena secara periode Ibnu Battuta itu ke sana 1345 Masehi. Nah, di masa eksisnya itu ada Al-Malik Az-Zahir II gitu. Nah,
dia menceritakan bahwa Sultan Al-Malik Az-Zahir ini sultan yang begitu alim, soleh, dia suka bermajelis ilmu, mengundang para ahli fikih untuk berdiskusi, dia sangat dicintai rakyatnya, kemudian dia bermadzhab Syafi'i, kemudian rakyatnya juga ikut bermadzhab Syafi'i. Dia ketika sholat Jumat berjalan kaki, ya kan? Itu luar biasa. Dari apa kesaksian dan laporan dari Ibnu Battuta itu kita bisa jadi mengimajinasikan, membayangkan memang kemudian sultan-sultan Pasai ini sultan yang juga ulama gitu. Juga. Nah, di masa periode ketiga di Mucat Blangme itu juga banyak gelar-gelar ulama ya. Yang tadi ada Kuja Sultan Ahmad, Kuja Sultan siapa. Nah, ini yang Kuja ini satu penggelaran syaikh ya, seorang yang ahli terhadap ilmu ulama. Jadi dia Sultan-Sultan Pasai ini tentu adalah sultan yang juga ulama gitu. Kalau di Jawa misalnya di Mataram atau di itu juga makanya seorang sultan itu dia atau seorang raja itu juga harus ulama ya. Maka dia Sayyidin Panotogomo ya kan, yang menata agama di era kemudian. Nah, kenapa kemudian Sumatera Pasai ini lebih tepat? Karena memang arsip atau sumber sejarah yang menyebutkan itu lebih kuat. Pertama tadi Ibnu Battuta menyebutnya Madinatus Sumatera ya, kota Sumatra ya. Yang ini kemudian nanti mengilhami setelahnya. Nah, kemudian selain dari laporan Ibnu Battuta yang menyebutkan tentang Sumatra, itu ada satu korespondensi, Mas Amin ya, korespondensi yang sekarang ada di Lisbon, di Portugal ya. Kalau dulu itu apa Mas, Portugis ya Mas ya? Portugis. Nah, jadi korespondensi itu surat menyurat diplomatik antara Sultan Zainal Abidin dengan Kapiten Moran. Nah, Kapiten Moran ini kemungkinan besar adalah wakil dari Raja Portugal atau wakil dari Raja Portugis yang ada di daerah Goa atau ada di daerah India pada masa itu. Dia memprotes bagaimana utusan-utusan Portugis itu bertindak semena-mena terhadap di daerah Bandar Sumatra tadi. Ya, nanti banyak tentang naskah itu. Nah, di situ pun disebut bahwasanya ya penyebutan di dalam naskah itu adalah Sumatra gitu kan. Berarti kan ibu kota dari Pasai atau penyebutan Sumatra itu memang valid dari masa Ibnu Battuta sampai kemudian di masa Zainal Abidin. Nah, nanti penyebutan Pasai atau Pasai yang lebih dekat dengan kata Pasai itu ada ya Mas ya. Iya. Nah, selain itu juga ada di dalam penyebutan ya, kalau diteliti, kalau kita tidak keliru ya, diteliti oleh teman-teman Cisa sebelumnya, terkait dengan inskripsi tentang Pasai, wilayah yang term dengan toponim Pasai dengan Kedah itu ada di Nisan Malikah Danir juga. Bahwasanya Malikah Danir yang merupakan anak dari Sultan Malik Az-Zahir ini juga anak dari Raja Kedah dan juga Pasai. Ada 3 term ya, Pasai, Kedah, Jambu Air, yang wilayahnya juga mungkin ada di dekat situ gitu. Jadi ini maka satu entitas toponim sendiri, maka lebih kuat kemudian bahwasanya ibu kota atau pusat bandar pusat dari Kesultanan Sumatra Pasai tadi adalah Madinatus Sumatra tadi, yang itu berbeda wilayah dengan Pasai yang tadi di daerah Sungai Jambu Air mungkin ya, atau daerah Kedah. Kedah yang kita maksud di sini adalah Kedah di Pasai masa lalu ya, bukan Kedah di Malaysia. Kemudian mungkin nama itu menginspirasi orang-orang Pasai yang mungkin bermigrasi ke daerah Semenanjung Malaysia tadi, Semenanjung Melayu itu, kemudian mendirikan satu negeri baru yang bernama Kedah sekarang. Mungkin seperti itu, perlu diidentifikasi lebih lanjut. Nah, mungkin itu dulu ya. Pada part 1 kita tadi sudah bahas banyak ya Mas Amin ya. Benar. Kita akan lebih membicarakan, mendiskusikan yang lebih dalam lagi yang tadi juga ada nisan-nisan, jenis-jenis nisan kan ada berbeda-beda Mas, ada varian nisan, ada nisan ulama, ada nisan mu'alim ya. Mu'alim.
ada juga navigator ya itu. Iya, tadi mungkin sedikit belum saya sebutkan ya, dalam varian selain ada makam penguasa, sultan, malik, malikah, ada makam ulama yang bergelar mungkin naina, syahid, ada juga dari dunia luar juga kan ada makam khan, ada bergelar khan, bergelar kanayan. Ada juga makam bergelar raja Kanayan ya, yang mungkin bergelar raja Kanayan ini panglima Laksamana Laut ya. Seorang yang mungkin dalam bahasa peringkat sekarang mungkin admiral ya, fleet ya, panglima armada gitu kan. Kemudian ada komplek makam yang juga cukup banyak di Pasai, di wilayah Sumatera Pasai, yaitu terkait mu'alim ya. Mu'alim ini bisa bermakna guru atau syekh, dai, pendakwah, juga bermakna seorang pelayar atau nahkuda. Nah, ini ada beberapa komplek mu'alim yang kita kunjungi juga, dia bergelar rasi-rasi rasi-rasi bersimbol-simbol tertentu, tetapi ada juga yang berinskripsi, yang mungkin bergelar katib, yang bergelar mu'alim katib dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa kita perjelas atau kita diskusikan bahwasanya temuan artefak atau temuan arkeologis tinggalan peradaban Islam begitu luar biasa di wilayah bekas Kesultanan Sumatera Pasai ini, baik itu masih ada eksis hingga kini berupa nisan, komplek-komplek makam, dan juga material culture atau tinggalan budaya dalam bentuk stempel khatam, kemudian mungkin pecahan-pecahan manik-manik, lain-lain, dan sampai dengan juga tadi yang paling kuat adalah tentu inskripsi dan epigrafinya bermakna seperti apa gitu kan. Ya. Itu dulu Mas ya. Oke, itu dulu ya. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.